Farel, Aisar sudah berulang-ulang bilang temenan. Tapi terus aja emak-emak ini jodoh-jodohin, betul loh. Kalau menurut Madam Suki, Fuji sama Aisar tuh masih malu-malu kucing. Ya, Madam Suki sudah berkali-kali bilang sama kalian. Pokoknya kalau Aisar itu masih di Indonesia, berarti itu untuk siapa? Untuk Fuji kan? Pertanyaannya, Fuji, Tuhan dan alam semesta, Madam Suki nggak mendahului, tapi mohon izin. Sebenarnya jodoh dari Fuji itu kayak mana sih? Tolong diperlihatkan orangnya seperti apa. Everybody home, semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Ya ampun, lagu itu emang, aduh, itu sebenarnya lagu romantis gitu. Kenapa enggak Madam Suki itu menyanyikan lagu ini ketika aku membahas Fuji, Aizar, Farel gitu ya. Oke. Jadi ini seperti sebuah pertanyaan seseorang yang sedang jatuh cinta gitu. Dia tuh bertanya, seberapa sih cinta kamu, seberapa sih besarnya cinta kamu itu sama aku gitu. Perasaanku ini sungguh-sungguh loh, begitu dalam sama kamu gitu. Karena bulan mewakili hatiku. Tapi kenapa sih Madam Suki itu suka nyanyi-nyanyi gitu? Ya nggak apa-apa lah daripada nangis-nangis ya kan. Suaminya Madam Suki itu suka kalau Madam Suki itu nyanyi. Coba deh ya kalau kalian tuh yang pengen awet muda ya, bernyanyilah kalian. Ayo kalau kalian nggak bisa nyanyi, gimana? Atau belajar ketawa aja. Kalau belajar ketawa gimana Madam Suki? Nadanya hahaha, tiruin. Hihihihihihi, tiruin. Hahaha, tiruin. Oke, intinya kita hidup itu tujuannya untuk bahagia, benar ya. Jadi kalau kalian mudah-mudahan sering terdampar di channelnya Madam Suki, mudah-mudahan kalian awet muda seperti Madam Suki ya. By the way, selain Madam Suki suka bernyanyi-nyanyi ya kan, orang bernyanyi-nyanyi itu kan kerut-kerutnya pada minggir gitu kan. Nah, jadi Madam Suki memakai ini kencrut gitu. Ada loh bunda-bunda yang sudah memakai ini apa tuh, memakai minyak muda ini, bilangnya gini, terima kasih ya Madam Suki udah dikasih resep awet muda, resep kecantikannya, karena ternyata Madam Suki itu nggak pakai apa ya yang mehong-mehong. Ini aja kalau kalian beli ini bisa dibuat berapa ini, 2 bulan 3 bulan sampai nggak. Dan aku membalurkan ke seluruh tubuhku ya, seluruh tubuhku itu kubaluri dengan minyak muda ini. Apa tujuannya? Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah membuat kulitku ini terkenyal-kenyal. Nggak percaya? Ya udah pakai sendiri aja. Kalian nggak akan tahu hasilnya kalau kalian tidak mencoba sendiri ya. Oke, jangan bilang mahal ya, karena kalau kalian mau cantik itu nggak ada sesuatu yang kalian nggak usah eman-eman sama kalian ya. Kalian nggak usah eman-eman sama diri kalian sendiri, itu maksudnya. Kalau itu memang membuat kalian bahagia dan memang bermanfaat, tidak ada hal-hal yang membuat kanker kulit atau apa, ya kenapa enggak memanjakan diri sendiri? Kalian kerja itu untuk apa sih sebenarnya? Kan untuk diri kalian sendiri, ya kan? Oke, begitu saja ya. Yang mau silakan DM dan nanti ada nomor yang disematkan. Oke, pemirsa, Madam Suki tadi iklan ya, masa si Aisar aja yang boleh menjadi pengusaha gitu kan ya. Nah, kita ngomongin tentang Fuji yang ternyata dia itu mempunyai zodiak atau bintang itu Scorpio ya, Scorpio. Jadi bunda-bunda, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, Fuji ini adalah seorang selebgram ya, memang betul. Kalau Madam Suki bilang dia artis, loh kok aktris sih Madam Suki? Aktris itu apa sih sebenarnya? Aktris, aktor itu apa? Itu kan bahasa Inggris. Itu apa sih? Artinya apa? Artinya adalah seniman. Madam Suki ini adalah seorang aktris. Meskipun tidak muncul di televisi atau apa. Aktris itu,
Aktris, aktor itu artinya seniman. Entah dia seniman terkenal atau tidak terkenal ya. Terus Fuji itu adalah seorang selebgram, yes, aktris, yes, terus kreator konten kayak Madam Suki juga ya. Terus dia ada seorang presenter dan seorang YouTuber ya, dan dia seorang aktris, dia juga pernah membintangi film ya, kalian cari aja. Dia terlahir di 3 November 2025. Dan Madam Suki akan menggunakan kartu ini dan mau melihat siapakah jodoh Fuji. Maksudnya gini ya, Madam Suki tidak mendahului Tuhan ya. Jodoh itu kan urusan Allah, urusan Tuhan ya. Tapi boleh dong kita mengintip apa sih jodoh dia itu kayak apa sih nantinya ya, mudah-mudahan itu resonate ya kan. Nah, Madam Suki pakai kartu yang ini, beda lagi kan kartunya. Oke, nah ternyata si Aisar itu dia lahirnya 6 Agustus 2002. Dia adalah seorang pengusaha dan aktor ya di Malaysia sana, dan bapaknya Aisar itu adalah seorang desainer, kayak nggak salah ya. Kalau ini kurang benar tolong diinikan ya. Pokoknya seorang desainer interior something like that, dan banyak yang sudah dibuat sama babanya Aisar itu kayak masjid-masjid yang bagus-bagus banget dan keren-keren banget. Yang itu tentu mahal ya. Tapi Aisar ini sepertinya seseorang yang tidak mau ada di bayang-bayang bapaknya. Itu Madam Suki suka banget ya. So that's why apa ya, frekuensi Aisar dan Madam Suki itu ya itulah ya, Madam Suki bisa membaca Fuji dan Aisar itu seceria itu karena mungkin sama frekuensinya ya. Oke. By the way ini bagus ya. Oke, jadi kalau Madam Suki lihat di sini, si Uti ini dia mempunyai elemen air. Air itu kan dia kayak Madam Suki air ya, elemennya air. Kami sama-sama air, Fuji dan Madam Suki itu air. Air itu adalah sifatnya itu kalem ya, tapi dia bisa menjadi tsunami kalau marah ya. Terus fleksibel. Jadi dia itu adalah orang yang pandai bergaul, pandai membawa suasana. Ada lucunya ya, kalau kalian lihat kan Uti itu orangnya ada lucunya ya dia. Terus kalau jutek itu biasanya, kalau jutek elemen air jutek itu biasanya dia malu atau kikuk ya. Itu bisa jutek dia. Madam Suki juga dulu seperti itu kayak Uti ya. Tapi semakin getting old itu semakin bisa mencairkan suasana ya. Itu elemen air. Terus apalagi ya, orangnya fleksibel, orangnya bicaranya banyak sekali diterima orang gitu ya, logika gitu. Terus tapi kalau dia marah dia bisa menjadi tsunami ya, dan dia menghanyutkan pesonanya. Nah kalau Aisar itu elemennya api. Api itu memang orangnya bersemangat banget, orangnya gampang gimana ya, gampang jatuh kasihan gitu ya. Terus udah gitu dia bisa bekerja, dia orangnya ulet, dia orangnya bersemangat dan mandiri, dia orangnya berapi-api, tapi dia juga bisa gampang marah ya. Nah jadi sebenarnya air dan api itu adalah perpaduan yang baik ya. Tapi Aisar juga harus banyak belajar dalam kehidupan ini supaya tidak meledak-meledak gitu ya. Dan Fuji juga, oke. But anyway, ada seorang ibu yang Madam Suki mau baca di sini. Bagus banget nih ya, dari Bunda Suhartini. Dari kemarin kok Bunda Suhartini terus sih, Madam Suki nggak apa-apa. Madam Suki lagi mood aja untuk membaca. Kalaupun siapapun nanti yang bagus, Madam Suki akan bacakan. Oke, begitu aja ya. Jadi Fuji itu katanya Bunda Suhartini menurut komentar beliau, Fuji itu tidak pacaran sama Feral dan tidak bucin sama Feral. Atau gimana nih? Kita apakah langsung aja ya, Fuji, Madam Suki mohon izin ya sama kamu ya, sayang cantik ya. Tapi setelah itu nanti kita akan melihat si jodohnya Fuji itu kayak apa sih. Nah, tadi kartunya kan udah dilihatkan ya. Nah, beda kan kartunya ya? Oke, beda ya. Oke, jadi kita lihat aja dulu. Kita akan wawancarai Fuji. Fuji, sini dong Fuji. Madam Suki izin nih. Katanya beberapa ibu-ibu yang mungkin sependapat dengan Ibu Suhartini ini atau Bunda Suhartini ini, apakah kamu itu
apa tuh namanya, bucin sama si Farel, sama si Mas Farel. Nah, Fuji, Madam Suki ini mohon izin untuk melihat hati kamu, pikiran kamu. Sok atuh dikasih kisi-kisinya. Ya Fuji, emang beneran Fuji itu bucin sama Mas Farel. Kasih tahu ya Fuji ya. Mak biar lega gitu loh lihat kisi-kisinya. Oke Fuji? Oke. Terima kasih Fuji. Di sini ada two of swords. Gini loh. Kalau dibilang bucin itu enggak, ya. Tapi sebentar, Manusuki mau lihat kartu keduanya, biar bisa dibaca. Oke. Oke. Kartu ini mau keluar ya, oke. Betul. Keempat kartu ini sudah memberikan pesan sama Madam Suki ya. Two of Swords, Four of Wands, Page of Swords, Queen of Swords. Queen of Swords ini dia, si Fuji. Fuji menjawab, ya, kali ini dia tegas mengatakan tidak. Aku tidak bucin sama Mas Vero, ya. Karena di sini saya mempunyai sebuah landasan, saya sangat menghormati beliau. Kalau Fuji itu memang ada hubungan dengan Mas Farel, masa sih Fuji itu datang, Mas Farel, dicium tangannya. Ya kan nggak apa-apa mana sih? Ya enggak lah. Itu adalah orang yang benar-benar nguongke. Kali ini orang Jawa pasti ngerti ya, nguongke gitu kan ya. Nguongke. Jadi kayak aku misalkan ketemu sama mbah-mbah di jalan, meskipun aku nggak kenal, aku cium tangan. Atau orang yang lebih tua dari aku. Tapi kalau aku ketemu sama pacarku, ya ngapain aku cium tangan dia? Ya dia dengan mencium tanganku. Ya kan? Karena aku putri. Sesuai dengan mahkotaku ini. Gitu. Cobalah, Manusuki, masa sih, ya udahlah kalian cari sendiri aja videonya. Kok ngajakin berantem sih sama aku? Enggak. Jadi kalian lihat, kalian cari sendiri videonya Fuji itu pas ketemu sama Mas Vero itu mencium tangannya. Masa sih coba ya? Ada nggak? Tadi tuh aku lihat sempat gitu loh. Di mana ya tadi ya? Sebentar ya, kalian kulihatkan ya. Coba. Kalau ada nih. Wait a minute ya. Ini kadang-kadang tuh oke lah. Jadi daripada ini muter-muter ininya, Madam Suki mau terus ini supaya waktu ini kan berjalan ya. Oke, di sini dijelaskan dia sangat menghormati, saya sangat menghormati Mas Farel. Apa buktinya? Ini buktinya. Lihat ya. Paham? Fuji langsung gini. Ya. Ya gimana? Masa pacaran kayak gitu? Oke, mau bukti apa lagi? Oke. Terus apa lagi nih Bun? Apa yang Bunda tulis ini? Oke, jadi Fuji itu Scorpio, punya jiwa alfa dan golongan zodiak yang tidak gampang jatuh cinta, betul. Karena seorang alfa semakin orang menjatuhkan dia semakin membumbung tinggi dan bersinar. Kalau ditanya apa kemampuan Fuji itu ya banyak, ya kan? Akan semakin terlihat kalau diremehkan. Untuk mendapatkan seseorang Scorpio itu tidak mudah. Oke, bla 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 bla. Dia cerdas dan butuh pasangan yang cerdas tapi juga humoris. Manasuki juga sudah bilang beberapa waktu sama kalian ya. Kalau kalian nggak percaya siapa sih cowok yang diinginkan oleh Fuji, kalian lihat aja di Densu ya. Di situ Fuji pernah mengatakan, aku tuh orang kan banyak omong. Jadi orang yang elemennya air kayak Eke nih ya, air nih, kayak ini loh, kayak air terjun. Sampai menit di gua aja bilang gini, Hani, kamu nggak capek katanya? You don't have get tired talking like that, katanya. Karena kamu itu kalau ngomong seperti apa ya, air terjun, nggak pakai mikir gitu. Iya. Jadi seperti itulah Fuji mungkin ya. Nah, dalam pengakuan itu, aku itu orang yang suka apa ya, bercanda, suka ini. Kalau pasanganku itu nggak bisa diajak bercanda, itu garing. Aku nggak suka katanya. Nah, kalau kalian lihat Aisar gimana? Dia selalu
Tapi Aisyar, Madam Suki minta tolong. Aisyar jangan ketawanya jangan lebar-lebar kan Madam Suki udah omong itu. Kan keduluan ini kan Bang Bandensu. Nanti ininya Madam Suki mahkotanya ketarik ini dok. Kalau kamu ketawa lebar gitu kan Aisyar gitu kan. Ya Aisyar ya. Aisyar nanti mudah-mudahan denger ya. Aisyar mampir ya ke Thailand ya Aisyar ya. Tak tunjukkan pemandangan yang bagus banget ya. Oke. Jadi ini panjang banget ya Bunda seperti cerpen tapi nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Nah katanya si Aisyar ini, oh iya katanya Bunda ini pokoknya gini loh intinya. Janganlah kita itu menghujat, betul. Apa sih untungnya kalian menghujat Aisyar? Apa sih untungnya kalian menghujat Fuji? Apa sih kalian untungnya menghujat Mas Farel ya? Nggak ada loh, ya nggak ada. Ini si Aisyar ini lagi collab sama siapa namanya? Sama Ria Ricis. Nah, kalian mau apa lagi? Mau bilang apa? Aisyar suka sama Jandes, ya. Antar lagi nih, ntar lagi kisruh lagi ya. Jadi si Bunda ini masih ngomong gini, masalah cinta tidaklah gampang untuk Leo. Jadi si Aisyar ini Leo dan elemennya api ya. Leo itu, si Aisyar itu punya standar sendiri tentang wanita pilihannya. Dia gampang kasihan sama orang. Betul kan tadi Manasuki ngomong kan karena elemennya api ya. Elemen api itu mudah kasihan sama orang tapi juga bisa tega sama orang ya. Jadi elemen api itu tergantung dari orangnya itu bagaimana. Dulu di lingkungan apa dia. Kalau dia di lingkungan dari keluarga atau parenting yang orang tuanya itu misalkan kasar atau orang tuanya itu suka bentak atau orang tuanya itu cuek, maka anaknya itu akan menjadi orang yang tidak pedulian ya, jadi tidak punya kurang rasa empatinya. Tapi kalau si elemen api ini berada dalam parenting orang tua yang penuh kasih sayang, yang banyak komunikasi, maka ya tumbuhnya seperti Aisyar, gampang kasihan. Ya, makanya dia mempunyai sebuah misi di Indonesia. Kenapa nggak di Malaysia? Kalian udah tahu sendiri ya kan? Aduh, aku ngocas berapa lama ini? Oh ya ampun, waktunya hampir habis. Jadi kalau lihat kontennya berkomentarlah yang positif katanya Bunda. Iya, terima kasih Bunda. Terus mereka itu bekerja cari cuan, sama saja seorang pemain film kan bisa berpartner dengan pemain lain. Betul banget. Apa mereka pacaran dan setelahnya harus nikah? Kocak banget loh katanya. Maksudnya loh tuh sama kalian nih ya, netizen yang julid-julid ya. Fuji, Farel, Aisyar sudah berulang-ulang bilang temenan. Tapi terus aja emak-emak ini jodoh-jodohin, betul loh. Kalau menurut Madam Suki, Fuji sama Aisyar tuh masih malu-malu kucing. Ya, Madam Suki sudah berkali-kali bilang sama kalian. Pokoknya kalau Aisyar itu masih di Indonesia, berarti itu untuk siapa? Untuk Fuji kan. Tetapi kan dia itu juga mempunyai misi, punya misi kemanusiaan. Tapi Aisyar mungkin juga dalam hatinya tidak munafik ya, karena penduduk Indonesia kan lebih banyak juga. Jadi penduduk Indonesia itu juga bisa menghasilkan cuan buat dia yang akhirnya juga bisa dia bagi. Iya kan? Nah, seperti itu. Jadi terus waktu konten dikawal sono sini, tapi ada yang menggiring opini pacaran dan pegang-pegangan tangan. Ya Allah, apa emak-emak dulu nggak pernah pacaran, sengaja dipertontonkan, nggak malu masa? Ini Bunda setengah ngomel ya, nggak apa-apa lah Bun. Iya ini Madam Suki, ini pokoknya bantuin ngomelnya ya. Nih ngomelnya ini emak-emak Neti nih ya, oke. Yang lebih parah waktu Aisyar konten sama Jennifer, yang masuk kamar lah, yang Aisyar dinginep lah. Apa nggak takut dosa kalian itu bikin fitnah aneh-aneh? Mak, walaupun gibahnya di sosial media nanti bisa kena diabetes loh. Nggak takut apa sama-sama yang menulis komen. Lebih baik komennya bagus-bagus aja daripada balik dihujat emak-emak lain yang tulusnya sayang sama Fuji, Aisyah, Verla dan Fadli juga orang tuanya Fuji. Ya, kalau menurut Madam Suki, sekarang kalian jangan menghujat ya. Mana ada di anunya Madam Suki yang menghujat Mas Farel, menghujat Fuji, menghujat Aisyar. Mana ada, ya kan? Tapi by the way, sebelum melihat ini, Fuji, Madam Suki mau memperlihatkan
kepada emak-emak, bapak-bapak di sini. Ya ya ya. Ya 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 ya. Ya ya ya. Ya udah habis Madam Suki. Udah habis Madam Suki. Iya. Emangnya Aisar aja yang di ini 1 jam. Oke, berapa M? Madam Suki cukup menit-menitan aja ya. Dan cukup aja dibayar sama Bang YouTube ya. Tapi kalian harus janji video Madam Suki ini tolong kalian sebarkan. Supaya Madam Suki nggak malas ya untuk membuat video-video yang kalian sukai. Oke, Madam Suki intipin. Sebelum diintipin, ayo, mana jempolnya digunakan? Madam Suki hitung 1, 2, 3. Kasih like-nya. Kasih love Madam Suki ya. Love. Terima kasih. Oke, sebelum diteruskan lagi, Madam Suki akan membuat kalian supaya men-sharekan video ini. Oke? 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, ini penontonnya ada berapa ini? 1 juta udah ya. Terima kasih karena kalian sudah membantu untuk men-sharekan. Oke, jadi sekarang begini ya. Pertanyaannya, Fuji, Tuhan dan alam semesta, Madam Suki nggak mendahului, tapi mohon izin. Sebenarnya jodoh dari Fuji itu kayak mana sih? Tolong diperlihatkan orangnya seperti apa. Oke, kita lihat. Fuji, mudah-mudahan dikasih intip-intipan sama semesta. Orangnya seperti apa jodohnya Fuji? Ulala baby, kalian mau nggak dilihatkan? Kok ada singa? Oh, tadi kan ngomongnya si Leo. Kalian tuh nggak percaya, lihat ini loh, kalian punya mata kan? Tuh, Scorpio sama Leo. Oh lala baby. Oh ya, nyanyi dulu. Niwe wo aniu Ciao tuh kan? Apa tadi baru dibilangkan Scorpio sama Leo. Ya Allah, Madam Suki nggak bohong lo, lihat ini. Ya Tuhan, kok begini sih? Lihat nih Madam Suki, ayo coba. Madam Suki sudah lihat nih. Oke. Ada yang kebalik tadi. Oke, aku merem ya. Oke. Jodohnya Fuji kelak. Oke, di sini ada Ratu Mahkota ya, Queen ya. Oke. Apa ya artinya Madam Suki? Entar dong. Oke. Kita nggak pernah tahu ya jodohnya Fuji ya. Siapapun jodohnya, entah itu Mas Farel, entah itu Mas Aisar, entah itu Mas Bambang atau mas yang lainnya ya. Pokoknya yang terbaik aja buat Fuji ya. Tapi di sini Madam Suki mau tanya lagi ya, sebentar. Dalam hati kalian nggak boleh tahu apa yang aku tanyakan. Oh my god, api. Yang punya elemen api. Tadi kita ngomongin apa? Air dan api kan? Air. Oh my god. Oke ya, gini ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bener-bener Madam Suki ini seperti kayak wow gitu, terheran-heran. Tapi by the way, Madam Suki punya sebelum kalian kuintipin ini ya, Madam Suki juga seorang pengusaha ya, pembisnis, oke? Madam Suki punya apa namanya, punya produk. Produk ini untuk ibu-ibu yang lagi menopause atau menjalani masa-masa menopause. Kalian pasti sama suami itu kayak nggak mau disentuh, atau mood kalian tuh kayak gimana. Hati-hati loh ibu-ibu.
Kalau kalian nggak mau disentuh sama suami, nanti suaminya ngelihat tetangga depan rumah yang sedang menjemur apa itu, menjamur ikan asin ya kan. Nah, suami kalian terus ya gimana lah, seperti kayak di film-film itu loh, maksudnya nggak sampai takut menyampaikannya. Ya lebih baik kalian minum ini. Ini adalah buah beri yang ada di Eropa ya, di Asia nggak ada. Madam Suki juga minum ya, dan hasilnya udah itu ya. Madam Suki nggak minum malam ini karena takut nanti Bener Diego itu apa ya namanya, tidak bisa mengatasi begitu. Jadi aku minumnya itu siang ya, siang. Lebih baik kalian minumnya siang karena itu nanti ada jeda misalnya 3-4 jam gitu. Kalian merasa kayak badan kalian tuh happy, seneng, dan intinya kalian akan bisa menyenangkan suami gitu ya. Tugas kalian loh ibu-ibu, menyenangkan suami kalian ya. Jangan sampai dilirik sama janda sebelah rumah. Yuhu. Oke. Dan ini ya, ini kalau kalian tanya buah beri ya. Kalau ini adalah chlorella. Chlorella ini bagus banget. Biasanya Madam Suki minum sehari 2, pagi 2, siang 2, malam 2, atau pagi 3, malam 3 gitu ya. Ini bagus banget ya, karena di Indonesia itu kita kan makannya, sorry to say ya, berlemak-lemak banget ya. Kalian pikirkan nggak kalau kalian mempunyai usus kita itu kan kayak pipa ya. Kalau kita minumnya berlemak-lemak, kira-kira pipa-pipa yang ada di tubuh kita itu gimana cara membersihkannya? No wonder di Indonesia itu banyak sekali orang-orang yang punya masalah kanker usus ya. Jadi ini bagus banget ini bukan obat, ini suplemen. Semua yang aku produksi ini suplemen ya. Kalian dapat mengeletusnya, bahasa apa itu mengeletusnya? Ya, atau kalian langsung di ini, karena ini terbuat dari ganggang laut, oke? Ya, Madam Suki ini terus terang tidak vaksin ya, tidak vaksin corona, karena waktu itu kan ada di Belanda ya, memang sengaja tidak vaksin karena di Belanda juga tidak diharuskan. Tapi kita memang kesulitan untuk keluar negeri waktu itu ya, tapi nggak apa-apa. Aku waktu kena corona itu, waktu di Spanyol kena corona hanya 3 hari, nggak bisa makan, muter, dan diare itu pagi malam sampai lemes dan tidak mau makan apa-apa. Tapi aku makan chlorella terus, hanya 3 hari aku sembuh. Astaga. Dan itu benar. Ini bagus banget ya, buat kalian nggak mau kena kanker usus, silakan untuk mengorder. Kalaupun barangnya belum datang, kalian pesan dulu aja. Siapa tahu kehabisan. Oke, sama minyak muda. Yang terakhir adalah buku. Mana buku Eka? Buku ini kalian harus belikan untuk anak kalian. Jangan ditawarin, belikan aja. Berikan sebagai kado. Kan anak kalian kalau ulang tahun tuh kasih aja kado ini. Karena buku ini bisa menyelamatkan masa depan kalian. Buku ini mengajarkan anak-anak agar bermimpi. Ya, berani bermimpi. Karena terkadang pencuri mimpi itu adalah orang tuanya sendiri. Ini bagus, bisa menyelamatkan anak-anak kalian di masa depan kalian, supaya mereka terhindar dari lingkungan lingkungan toksik. Atau mungkin kalian punya masalah dengan anak kalian, mudah-mudahan buku ini bisa menjadi jembatan. Tanyakan ini produk-produk Madam Suki ini di nomor 08 222 902 3699 atau DM di Instagram Madam Suki. Oke. Madam Suki juga nggak kalah kok sama sama Fuji dan Acer untuk menawarkan barang, karena Madam Suki juga mempunyai produk sendiri. Oke. Sebenarnya Madam Suki menawarkan itu bukan sekarang-sekarang aja, enggak, dari dulu, dari awal, dari zamannya kasus Subang. Aku sudah seperti ini ngocehnya ya, barang-barang aku punya produk ini, dan aku selalu memberitahu kalian. Oke,
Sekarang, dengarkan. Mohon izin untuk menjelaskan ya. Jadi, mudah-mudahan ininya Fuji ya, ininya Fuji sudah dikasih lambang ya, Leo. Kok bisa ya? I don't know. Jadi bisa jadi ini zodiaknya orang yang akan nanti bersama Fuji. Entah Aisar, entah orang lain yang sama mungkin Leo. Ya. Terus tapi Leo di sini tuh ada dua makna ya. Bisa jadi bintangnya Leo atau orangnya kuat. Orangnya strong. Orangnya punya wibawa. Nah, orang kalau ketawa-ketawa itu bukan berarti nggak punya wibawa loh. Artinya disegani. Ya, orang ini punya pengaruh. Nah, jadi Leo di sini, gambar singa di sini, artinya adalah seseorang yang mempunyai pengaruh, mempunyai follower, mempunyai pengaruh yang sangat besar. Dan hatinya sangat baik. Hatinya sangat halus. Hatinya sangat tulus. So that's why di atas Leo ini atau di atas singa ini ada seorang wanita, ya. Dan di atas wanita ini ada burung merpati. Burung merpati ini adalah lambang dari ketulusan. Jadi seorang lelaki yang mempunyai pengaruh besar, ya. Kalau kita nggak melihat zodiaknya ya, kalau enggak ya. Seorang laki-laki yang mempunyai pengaruh besar, yang mempunyai kekuatan besar, yang mempunyai hati tulus. Oke? Dan di sini ada seorang wanita. Ratu ini digambarkan adalah si Fuji. Fuji ini bukan tipe wanita yang mudah jatuh cinta. Apa yang dikatakan si bunda tadi itu ada benarnya. Ya, karena dia adalah seorang Scorpio. Scorpio itu bukan cewek yang mudah jatuh cinta, bukan. Ya, jadi kalian yang misalkan Fuji lagi ini sama si Torik nanti misalkan, atau si Fuji sama si Pharrell, si Fuji sama si misalkan siapa yang akan menjadi ikon baru, Sultan siapa, kalian nggak usah nyuduh-nyuduhin, ya. Belum tentu Fuji itu jatuh cinta, karena di sini Fuji itu orangnya tidak mudah jatuh cinta, makanya dia harus ditaklukkan sama singa. Paham tak? Paham ya? Nah, terus di sini ada Ten of Wands. Ten of Wands ini adalah jodohnya Fuji nanti adalah orang yang harus mandiri, harus punya dedikasi, punya tujuan hidup, yang punya keinginan membantu orang lain dan punya semangat dan mungkin punya usaha banyak. Sepertinya jodohnya nanti adalah orang yang mempunyai usahanya banyak. Kalau kalian melihat profilnya Aisar, ya menurut kalian masuk apa enggak? Dan di sini Madam Suki tadi tanya, apakah kriteria dari calon atau jodohnya Fuji itu adalah Aisar. Di sini Aisar, dengarkan, Aisar punya saingan banyak memang. Aisar mempunyai saingan banyak. Aisar mempunyai saingan yang banyak. Ya, ada yang terlihat, ada yang tak terlihat. Bukan demit maksudnya. Maksudnya orang yang terang-terangan senang Fuji sama enggak gitu loh, pengagum ya. Banyak. Makanya di sini Aisar itu harus mempunyai sesuatu yang terlihat oleh Fuji, sebagaimana dialah orang yang bisa memiliki hati Fuji. Kan ada tuh kalian yang ngomong, oh berarti di nikahnya Celos itu hanya dua orang itu yang terlihat. Ya jelas, mereka adalah bintang sekarang. 2 bintang, ya. Kalau bukunya Madam Suki ini kan rahasia bintang. Ayo fan-fannya Fauzi. Kok jadi Fauzi? Fansnya Fuji dan Aisar.
belilah Rahasia Bintang ini ya. Kalian jadi pendengarnya Madam Suki, emang kalian nggak kepengen gitu punya produknya Madam Suki salah satu aja, nggak kepengen? Selalu. Oke lah. Jadi ya, Aisyah harus terlihat gitu ya, harus terlihat ya. Oke. Terus di sini mudah-mudahan atas izin Tuhan dan semesta, di sini ada lambang malaikat. Kalau lambang malaikat ini muncul, artinya ini tinggal restu dari orang tua dan Tuhan dan semesta. Dulu 5 tahun yang lalu, Madam Suki pernah memprediksi Luna Maya 5 tahun yang lalu. Jangan bilang ya, prediksi Madam Suki itu nggak banyak resonatnya. Kalian ya udah, kalian cari sendiri videonya ya. 5 tahun yang lalu malaikat ini keluar. Madam Suki bilang apa? Usahanya, bisnisnya, karirnya Luna Maya akan cemerlang. Karena ada tangan-tangan malaikat. Ada malaikat yang sedang menggandeng dia. Dan akan dapat jodohnya. Terbukti ya? Ya udah. Oke, dan sekarang Fuji dan Aisar dilambangkan oleh apa? Malaikat. Oke, kalau kalian mendengarkan video Madam Suki ini, kalian bisa subscribe di YouTube Madam Suki ya. Hargai Madam Suki yang sudah membuat video ini sampai ngoceh, sudah terlalu lama ini ya. Oke. Finally begitu aja, minta like-nya, love-nya, dan apa? Tolong di-share ya. Tolong dibantu share video ini ya.